Berbicara tentang eksotisme Pulau Bali memang tidak ada habisnya. Keindahan yang ditawarkan dari keragaman seni, budaya, pariwisata, hingga multiagama selalu membuat decak kagum bagi para penikmatnya. Berada pada jajaran destinasi prioritas bagi para wisatawan, setiap sisi daerah yang ada di Pulau Bali selalu memiliki keunggulan yang mampu menstimulus pelaku wisata untuk datang ke tempat tersebut. Salah satunya adalah Kabupaten Klungkung. Kabupaten Klungkung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali. Kabupaten Klungkung dibagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung, Kecamatan Nusa Penida, dan Kecamatan Dawan. Desa Paksebali merupakan satu dari 12 desa yang berada di Kecamatan Dawan. Terletak di sebelah timur kota Semarapura Klungkung, serta berbatasan langsung dengan Sungai Tukat Unda di sebelah baratnya. Dikenal sebagai desa wisata yang memiliki potensi eksotisme alam, kerajinan, dan seni budaya. Desa yang berjarak 1 km dari pusat kota Semarapura ini memiliki salah satu kerajinan unggulan, yaitu tenun endek yang diproduksi secara manual menggunakan alat tenun tradisional. Kualitas serta berbagai corak yang indah dari kain endek khas Desa Paksebali ini menjadi produk unggulan yang sangat diminati oleh banyak kalangan, khususnya di Bali. Sebagai salah satu penghasil kerajinan tenun endek, Desa Paksebali mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, seperti Bapak Iwayan Suartike. Beliau merupakan pengrajin endek di Sampalan Kelot yang masih satu wilayah dengan Desa Paksebali. Kecintaan beliau terhadap kain endek membuat beliau mendirikan usaha tenun Ardini sejak tahun 1982 yang kini diwariskan pada generasi berikutnya. Berdirinya kalau tidak salah tahun 1981. Kalau sekarang ada 50 orang. Macamnya seperti ada di Bali pewayangan, bun-bunan, seperti bunga-bungaan, gitu, motifnya segala macam sesuai dengan permintaan pasar. Kalau kami membuat motif sendiri, apabila pasar tidak menyukai, ya juga tidak. Pewayangan ya, pewayangan paling sering. Kalau kendala pernah sekali pada waktu bom Bali 1 dan 2 itu tahun 1998 itu sama seperti ini. Kalau ini pandemi ini lebih lama lagi kurang lakunya. Kalau dulu bom Bali bom 2 tidak sampai gini karena di sini kami juga maklum keadaan Covid juga kami menyadari dengan program pemerintah sebab kebatasan dan tidak bisa berkumpul. Kalau kami mengumpulkan tenaga kerja banyak, nanti prokes kesehatan tetap kami akan jalankan. Bahan bakunya ada 2 ya, mas tuli dengan katun. Mas tuli asli namanya sutra dan sama katun. Kalau sutra beda harganya, lebih tinggi daripada katun. Alat ATBM, alat tenun bukan mesin. Bukan mesin, itu semua pakai tenaga manusia. Kalau dari mesin mungkin ya bukan ATBM namanya. Kalau dari pabrikan. Kalau dari pabrikan dengan ATBM kan beda. Kebanyakan sekarang seperti kain ini kan semua pabrikan. Ini kan ciri khasnya ATBM, alat tenun bukan mesin kan. Nah, makanya pengerjaannya itu 1 hari 1 meter, kadang-kadang 2 meter. Kalau pabrik kan banyak, tidak ATBM namanya. Ini ciri khasnya ATBM. Gitu. Kalau dulu mudah-mudahan sampai di Gianyar sampai saya nyari
di Keramas itu banyak, saya seluruh Bali menguasai. Bukan di Gianyar lah yang menguasai kabupaten lain. Nah, sekarang ada juga daerah lain itu loh. Dulu sampai ke sana saya sampai tahun 80-an sampai ke rumah-rumah ke Keramas tahun 80. Dan orang dari Keramas ada juga ke sini untuk dipekerjakan, saya kasih tempat tidur. Tahun 80-an kan masih banyak lah tenaga kerja dulu, gampang nyari dulu. Kalau sekarang beda. Saya perlu sekali karena mungkin digital itu kan sistem online kan. Ya pertama kan, kalau sistem digital dengan melihat langsung beda. Kenapa? Kalau di digital ya pasti belinya kan pasti tertentu. Tidak mungkin ratusan ya. Kalau cari online mohon maaf ya paling-paling 2 pieces, 3 pieces kan. Kalau orang akan dijual lagi pasti langsung. Lihat kualitas tenunannya gimana, ndak nyorot apa enggak gitu loh. Tetap memerlukan digital sekarang, digitalisasi tetap kita memerlukan. Karena anak-anak sekarang kan beda sudah dengan saya kan beda. Kalau diharapkan ke depan, mudah-mudahan sih tenun ikat ini ATBM tidak punah. Itu aja harapannya, tidak punah, dan saya nanti akan melanjutkan generasi ke anak saya estafet. Itu generasi muda sekarang, mudah-mudahan tenun ini di Bali tidak punah dalam arti tidak hilang. Karena ini warisan dari dulu. Alat tenun bukan mesin namanya ATBM kan. Apa yang sampaikan tadi, mesin kan beda. Itu pakai mesin pabrikan itu kan beda, bukan ATBM, bukan tangan. Kalau ini tangan. Nah harapan saya biar tidak punah aja. Saya akan tetap pertahankan apabila dapat tenaga kerja saya akan pertahankan sampai kapanpun. Titik. Selain Bapak Iwayan Suartike, ada juga pengrajin sekaligus pengusaha endek yang masih berlokasi di Desa Paksebali, yakni Bapak Iwayan Arsedana. Beliau bersama sang istri, Ibu Niwayan Sri Asih, memulai usaha yang diberi nama Mujur Sari pada tahun 1995. Pertama, sebelum saya membangun namanya usaha tenun ini, awalnya dari minjem dulu. Karena permintaan itu makin banyak, sehingga pelanggan itu tidak bisa untuk memberikan barang-barang. Akhirnya kita mencoba dari awal satu tenun dulu. Akhirnya berkembang mulai tahun 1995 baru mulai membangun usaha seperti ini, mencoba awalnya dulu. Akhirnya sampai sekarang berjalan seperti ini. Itu awalnya seperti itu. Kalau masalah motif secara khusus tuh enggak punya, hanya mengikuti permintaan pasar aja gitu. Nah, ada misal gini, ada yang namanya motif lobeng gitu, motif lobeng. Yang kedua motif cempaka ada juga. Terus kalau sekarang ini motif Palembang. Tapi motifnya bukan kainnya dari Palembang, bukan. Cuma motifnya sekarang yang paling laris gitu. Ya. Dulu sampai 50-an, karena situasi sekarang menurun jadi kurang lebih 40-an masih beroperasi. Kebanyakan di luar, di rumah-rumah pekerja. Hanya di sini cuma 8 orang. Karena apalagi di sini tenaganya semuanya sudah berkeluarga. Akhirnya kan tidak bisa kerja di sini semua. Mengambil kerjanya di rumah-rumah masing-masing.
Prosesnya dari awal itu kan dari benang dulu ya, benang yang namanya katun itu. Benang katun, sudah itu dilakukan penceluban dulu. Dah penceluban, kemudian dilanjutkan kalau membuat ilusinya, nah istilahnya ngulak dulu. Setelah ngulak baru nanti masuk ke bikin ilusi. Itu tahap pertama. Yang kedua itu untuk menyiapkan bahan-bahan pakan. Pakannya itu juga dari katun juga, tapi hanya nomor benangnya yang beda. Kalau ilusinya 80, kalau untuk pakannya 64/2. Itu sudah itu prosesnya istilahnya itu mobot, istilahnya itu bikin motif tuh. Setelah bikin motif baru nanti dicelup. Nah, setelah dicelup lagi istilahnya nyepih lagi, mengembalikan supaya bisa nanti dikerjain ditenun di sini. Hanya itu prosesnya. Alat produksi yang digunakan ATBM tradisional ya, semuanya tradisional. Memang maunya sih ke sana karena masalah keterbatasan kemampuan, makanya masih istilahnya untuk pemasaran itu dicari ke sini sama pelanggannya, nanti pelanggannya itulah yang memasarkan keluar. Ya pasti kalau harapan dari pengrajin itu supaya lebih baiklah dari sekarang, apalagi sekarang situasinya seperti ini, semuanya serba terbatas jadinya. Nah, karena situasi seperti inilah makanya pemasarannya agak sulit. Kedepannya mudah-mudahan dengan situasi yang sudah baik, pasar pemasarannya itu lebih baik daripada sekarang. Ya pasti kalau memungkinkan, kemungkinan kalau anak-anak tidak punya kerja lain misalnya, mungkin nanti kan diregenerasikan kepada anak-anak. Kalau mungkin anak-anak itu sudah punya kerjaan lain, mungkin ya bagaimana ke depannya itu. Meski harus bertahan di tengah pandemi COVID-19, para pengrajin yang ada di Desa Pakse Bali tetap bersemangat untuk terus memproduksi tenun endek. Hal ini sebagai wujud eksistensi warisan kerajinan tenun endek Desa Pakse Bali agar tetap terjaga dan tidak punah. Warisan kerajinan tenun endek patut kita lestarikan secara mendunia. Sebagai generasi muda, mari kita sama-sama menyongsong Bali menjadi daerah yang kreatif, berbudaya, dan berdaya saing baik secara nasional maupun internasional.